Gak geser. Itu kan bisa juga dibaca sebagai sebuah pernyataan politik bahwa di tengah adanya masalah-masalah hukum Mas Hasto udah berhasil. Kenapa? Dia naik sudah nomor 1. Kalau nggak ada nama Kaisang. Iya. Nah yang ketiga, Pak Lutfi naik pun karena apa? Pak harus ngerti Gibran ini siapa. Iya. Tapi dia kan merumuskan pola-pola yang ada di masyarakat kita gitu. Menurut saya itu sosiologis. Mas Bambang Pacul itu sosiologis. Panjang kali, lebar kali, dalam kan. Bagaimana strategi pemenangannya PDI salah, misalnya begitu. Gagal melihat variabel-variabel yang penting. Ganjar Oke, welcome to Total Politik, dan hari ini kita sudah bersama the one and only Mr. Q. Halo, Bung Ari dan Bung Dewi. Iya, gimana? Kasih ucapan dulu dong. Apa selamat menjalani hari-hari kepada semua pendengar Total Politik di seluruh kepulauan Nusantara ini. Coba kasih. Kenapa perlu begitu? Kita mulai kebiasaan untuk menyapa. Oh iya. Sabang sampai Merauke bukan hanya sekedar geographical entity. Iya. Dari Sabang sampai Merauke merupakan satu kesatuan ideological entity yang tekad bulat berkobar-kobar. Teman-teman, salam sapa politik, senyum. salam sapa senyum. Like a burning fire. Oke, Mr. Q. Iya. Ini podcast. Belum ngomong. Udah nyapa tadi. Udah nyapa belum? Udah. Mau menyapa ya? Coba sapa dulu. Halo. Zaman Mr. Q. Lagi pegang kertas ini. Iya nih, soalnya ada kepengurusan DPP baru, rupanya reshuffle kabinet di PDI Perjuangan ini. Mengejutkan juga sih. Padahal Mr. Q yang bilang ya, Pak Jokowi ini waktunya reshuffle kabinet ya harusnya nih. Ternyata PDI mendahului reshuffle. Ternyata jajaran Mr. Q ini konsultan PDI sebenarnya. Nah, tapi ini awalnya podcast ini saya berpikir waktu itu Mr. Q ngasih link berita dia tentang Pak Bambang Pacul menegaskan tidak akan maju di Pilkada Jateng seperti merespon apa yang diucapkan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan Grandmaster Utut Adianto. Chief. Nah, jadi Pak Pacul bilang kayak gitu. Nah, Mr. Q ngontak. Wah, ini ada apa nih Pak Pacul? Menurut Mr. Q ada apa? Kan lu yang temennya. Kenapa ada apa kan bukankah ini hanya konsistensi saja, Bo? Bang Pacul kan jalurnya katanya kesatria. Pak Utut meyakinkan loh, tadi itu gue baru baca juga. Tapi begini, dari kacamata yang lain kan di Jawa Tengah itu wilayah yang menurut saya atau dari pengalaman selama ini itu ke calon gubernurnya itu adalah ditunjuk oleh Ibu Mega. Dan di PDI Perjuangan itu kan tradisinya penugasan dari ketua umum ya harus dijalankan. Jadi ketika Mas Bambang Pacul mengeluarkan pernyataan tidak akan maju, sebetulnya barangkali itu semacam kayak mendahului ya barangkali ya. Berarti kemajon dong Bambang Pacul. Nah, itu apa namanya, Korea ini udah agak lain nih. Ternyata Korea ini bisa melahirkan perjuangan resisten. Tapi sebetulnya kalau dilihat tiba-tiba pada hari ini kita membaca, paling enggak ya kita baru lihat ya beredar ya, susunan kepengurusan hari Jumat tanggal berapa nih? Tanggal 5 ya. Rupanya ada susunan kepengurusan DPP PDI Perjuangan yang baru. Betul. Yang sebenarnya sudah dilaporkan ke Kemenkumham sejak 1 Juli. Betul. Nah, yang menarik itu pertama kalau saya lihat ya, ini ada penambahan pos baru. Nah, tapi judulnya dulu Mr. Q izin. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masa bakti 2019 sampai 2024 diperpanjang hingga tahun 2025. Iya. Ada diperpanjang. Iya, jadi ini sebetulnya kalau bicara kabinet di pos-posnya ditambah itu PDI Perjuangan sudah memulai. Saya hitung sekitar 20 di kepengurusan yang lama, sekarang sekitar 26. Lalu untuk posisi wakil sekjen misalnya tadinya 3, sekarang jadi 5. Nah, yang menarik itu sebetulnya kalau kita cermati ya, pertama beberapa pos itu orang-orangnya tetap, seperti misalnya Mbak Puan Maharani, Ketua Bidang Politik.
Itu tetap posnya. Tetapi sekarang ada pos baru, yaitu Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo. Oke. Gitu. Pertanyaan saya sekarang, apa bedanya bidang politik dengan bidang pemerintahan dan otonomi daerah? Ya. Itu pertama, itu menarik ya. Itu jelas beda dong, Mr. Q. Di mana bedanya? Ya ini daerah. Daerah. Kalau Mbak Puan politik. Enggak, ini pemerintahan dan Jenderal. otonomi daerah. Ya kalau Mbak Puan mungkin di DPR tuh kan. Oh gitu ya. Jadi kalau udah itu harusnya ketua bidang DPR. Memang benar kan? Ketua DPR kan Mbak Puan kan? Iya kan? Iya, ketua bidang DPR. Nah, kemudian yang juga menarik kalau kita cermati ya, ini nanti teman-teman netizen silakan cari strukturnya. Ketua bidang pemilu tadinya Mas Bambang Wuryanto, sekarang beliau menjadi ketua bidang pemenangan pemilu legislatif. Dan muncul nomenklatur baru ketua bidang pemenangan pemilu eksekutif yang dijabat oleh Dedi Yefri Sitorus. Ya, yang kita tahu sangat dekat dengan Pak Sekjen, dengan Pak Hasto Kristianto. Nah, kalau lihat ini, maka yang akan memainkan peranan ke depan, terutama dalam konteks pilkada, adalah Dedi Yefri Sitorus. Kenapa? Ya jelas. Eksekutif. Pemilu legislatifnya udah lewat. Ada 5 tahun lagi. Kalau nunggu masih 5 tahun lagi. Itu. Kemudian beberapa yang juga menarik, misalnya Ini ada ketua bidang hukum nih, Mr. Q. Ketua bidang hukum ya. Ketua bidang hukum, HAM dan advokasi rakyat masih Yasona Lauli, tapi ada ketua bidang reformasi sistem hukum nasional yang masuk Roni Talapesi. Pengacaranya Pak Hasto. Ya, pengacara. Hah? Ya, dan pengacara Itu dulu. Iya. Kalau sekarang kalau saya lihat pengacaranya Mas Hasto gitu. Bedanya apa, Mr. Q? Saya Nggak tahu saya. Oh, Mr. Q juga nggak tahu. Nggak tahu, saya nggak paham. Coba bantu jelaskan. Hukum HAM dan advokasi Bedanya rakyat dan reformasi sistem hukum nasional, Bukannya begini, yang namanya reformasi hukum itu, reformasi sistem hukum itu otomatis sudah menjadi bagian dari ketua bidang hukum, HAM dan advokasi rakyat. Gitu. Oh, ini sama kayak Mbak Puan tadi ya, apa? Iya. Apa tadi? Bidang Ketua bidang politik, kemudian ada ketua bidang pemerintahan. Oh, berarti yang satu politiknya Mbak Puan, yang satu politiknya Sekjen Hasto. Iya kan? Ya, ya. Mau nggak mau Bisa, akhirnya Iya kan? begitu. Bisa. Karena bisa dimaknai gitu karena kan? pemerintahan dan otonomi daerah itu juga politik. Politik. Iya, Betul. sama kayak hukum nih. Ya, Bapilu juga dong. Bapilu juga legislatif. itu Bapilu Mbak Puan dengan Bapilunya Sekjen Hasto. Nah. Berarti hukum juga gitu dong. Iya. Hukumnya Puan, satu hukumnya saya jelas tuh. Barangkali. Ya. Kemudian di Sekjen itu ya muncul nomenklatur baru. Wasekjen misalnya bidang komunikasi Adian Napitupulu. Mana sih? Ya. Wasekjen. Wasekjen ya. Tadinya Wasekjen itu cuma 3. 3. Yaitu Pak Utut, Ibu Sadarestu, Pak Arif dan Wibowo. Pak Arif Wibowo. Iya. Jadi Sekarang memang jadi dari 1, 2, susunan 3, 4, kepengurusan yang baru ini memang beberapa nama lama kan diganti, misalnya yang meninggal ya, bidang agama itu Pak Hamka siapa? Pak Hamka Haq. Pak Hamka Haq. Yang jelas begini, kalau kita kembali kepada analisa di Hamka Haq. depan, kelihatannya ini Kebanggaan susunan kepengurusan ini adalah memasukkan timnya Mas Hasto ya. Ya, atau Mas Nanan. Menurut saya sih Mas Nanan sih sebetulnya. Jadi nuansanya dari Waduh, saya nggak sampai situ. Saya nggak tahu nih. kalau menurut saya ke sana. Kita dengar Kalau menurut saya ke sana. Apa argumennya? Berarti selama Argumentasinya- ini Mas Nanan kurang terakomodir di dalam struktur DPP atau gimana menurut Mr. Q sehingga butuh perubahan Iya. struktur tidak dalam masa-masa setelah Kongres harusnya kan Kalau menurut saya Biasanya ini Kongres, adalah susunan kabinet partai yang diwarnai oleh nuansa Pilpres 2024. merespon hasil Pilpres. Iya, gitu loh. Jadi ini adalah formasi yang lebih ofensif dibandingkan dengan formasi sebelumnya. Lebih ofensif. Iya, lebih ofensif kalau menurut saya. Jadi ini kan seperti membayang-bayangi Mas Bambang Wuryanto dibayangi Dedi Sitorus, Mbak Puan dibayangi Ganjar Pranowo. Kemudian siapa Pak Yasona Lauli dibayangin Roni Talapesi ya. Masuk Adian Napitupulu gitu. Jadi Membayangi Pak Utut. iya, Pak Utut, ya. iya. Jadi Iya kan tadi Pak Utut bos. Ada Pak Utut, ada Mas Arif bos. iya. Jadi mungkin Yang selama nggak berubah ini cuma di bendahara aja bisa jadi- agak solid. mungkin selama ini kan Pak Utut yang sering komunikasi keluar kan. Ya, Adian komunikasi juga keluar, tapi mungkin secara
kredibilitas organisasi selama ini kurang, diperkuatlah kredibilitas organisasinya. Iya, Bahkan dikasih nomenklatur itu wakil sekjen bidang komunikasi. Jadi kita bisa ekspektasi ke depan Adian akan lebih banyak tampil. Gitu. Jadi menurut saya ini adalah akomodasi yang lebih kuat terhadap perspektifnya Bu Mega mungkin selama ini, garis miring Mas Nanan selama ini, dan menurut saya aromanya ini aroma oposisi ini makin kental nih pada hari ini ya. Dengan masuknya nama-nama yang katakanlah ofensif. Dedi kan ofensif ya kan. Mas Ganjar lawannya Pak Prabowo kemarin. Ya kan? Pak Ahok ofensif ya? Hah? Pak Ahok. Pak Ahok. Masuk nggak Pak Ahok? Ada Pak Ahok, ketua Ada Pak Ahok, bidang ya? ekonomi, perekonomian. Oh iya, ini Ketua kan DPP. ini kan menggeser Pak Said Abdullah sebelumnya. Dan Pak Said. Iya, Pak Said dulu ketua bidang perekonomiannya, betul. Nah, sekarang Pak Said lebih itu sempit menjadi ketua bidang sumber daya gitu. Iya. Oh, lebih spesifik. Ih. Sumber daya. Hah? Tapi sumber daya kan bisa apa aja kan? Iya, lebih Jangan- spesifik. Jangan-jangan genset. Enggak ngurusin genset. Oh, mau digeser oleh Pak Ahok. Digeser oleh Pak Ahok. Budiak Iya. Lontot. Oh iya, benar. Jadi kelihatannya ini suatu perkembangan politik yang baru di mana PDI Perjuangan lebih diwarnai oleh mungkin Mas Nanan, lalu kemudian nuansa residu 2024-nya muncul, dan dengan komposisi seperti ini, dan kalau kita anggap komposisi seperti ini adalah persiapan menuju Munas yang Kongres yang akan datang, maka kita bisa melihat bahwa memang arahnya PDI Perjuangan akan lebih ofensif atau oposisi begitu. Dan mungkin pada titik itulah Mas Bambang udah tahu situasi dan kondisinya, lalu kemudian bisa mengatakan bahwa saya nggak akan maju pilkada di Jawa Tengah gitu. Karena beliau makin sulit nih kan. Ya, Karena dianggap orangnya Mbak Puan. iya. Dan di sini orang-orang Mbak Puan Iya, dibayang-bayangi. dibayang-bayangi. Atau orangnya Mbak Puan yang jadi bayang-bayang di sini. Iya, Iya, betul, kita betul. lihat nanti prakteknya seperti apa. Tapi- Ya, kadang nanti Tergantung bayang-bayang menjadi master nanti. Iya betul. Siapa mengikuti bayang-bayang atau bayang-bayang mengikuti orang kan? Tapi kan ini artinya ada upaya untuk memperkokoh posisi bloknya Prananda dong. Betul, Kalau betul. Mr. Q bilang tadi kan. Betul. Apa namanya? Artinya selama ini mereka nggak punya kontrol yang penuh dong terhadap DPP atau gimana menurut Anda? Selama ini kan DPP itu mungkin 50-50 barangkali ya, 50-50. Yang jelas kalau kita bicara orang-orang yang sering tampil di depan, lalu bagian dari pemerintahan, DPR itu kan didominasi oleh timnya Mbak Puan, garis miring Dewan Kolonel kan, begitu. Nah, mungkin dengan perkembangan politik terakhir, ya pilihan-pilihan politik yang diambil ini memang ke depan akan lebih jelas dan tegas. Barangkali ini juga semacam manuver balik terhadap pidato atau sikap politik PDI Perjuangan pada acara Rakernas yang terakhir kemarin. Acara Rakernas kemarin kan pernah kita bahas kalau nggak salah di sini ya. Di awal Bu Mega keras, Mbak Puan masuk, lalu kemudian terakhir Mbak Puan yang membacakan sikap politik yang notabene cukup moderat gitu loh. Nah, barangkali ini semacam manuver baliknya, bahwa pidato politik yang kemarin itu berhenti di pidato politik. Tapi dalam realisasinya, sebagaimana tercermin dari reshuffle kabinetnya PDI Perjuangan ini, reshuffle DPP ini, maka kita bisa mengatakan ke depan akan lebih ofensif begitu. Ya, apakah kemudian ini bagian dari reaksi juga terhadap misalnya proses hukum yang terjadi pada Mas Hasto? Bisa juga. Ada pesan politik di sana bahwa Bu Mega ingin mempertahankan Mas Hasto, ya kan? Kalau kita lihat ini kan Mas Hasto kan nggak geser kan? Nggak geser. Itu kan bisa juga dibaca sebagai sebuah pernyataan politik bahwa di tengah adanya masalah-masalah hukum Mas Hasto, ternyata Mas Hasto tetap dipertahankan di tempat ini, gitu loh. Sebetulnya kan kalau mau ganti kan ini momentumnya, mau ganti dengan orang lain, ini momentumnya ini. Tetapi nyatanya enggak. Iya, berarti kan artinya Mas Hasto ini kita harus lihat sebagai subjek politik yang punya kemampuan untuk bermain di antara Prananda, Bu Mega dan Mbak Puan ini ya, berarti ya. Kalau buat saya sih sebetulnya Mas Hasto adalah ekstensi dari Bu Mega pada hari ini. Kalau dulu kita punya pertanyaan ini Pak Hasto mempengaruhi Bu Mega atau Bu Mega yang menjadi mengarahkan Hasto, menurut saya ini Bu Mega yang mengarahkan Hasto dan Hasto menjalankan
tugas-tugas gitu. Oh, jadi ini adalah cuaca terakhirnya Bu Mega. Cuaca terakhirnya Bu Mega. Dan pada hari ini kalau antara Puan dengan Mas Nanan, ya dengan berat hati saya katakan dengan komposisi ini, ya Bu Mega itu lebih satu kubu dengan Nanan ketimbang dengan Mbak Puan. Gitu. Meskipun di Rakernas terakhir kan Ya. kode-kode itu yang seperti kita bahas juga, kode-kode keras justru datang ke Puan kan sebenarnya kan. Pertama, Iya. nanti saya ketukeran dong, kamu ketua umum, aku ketua DPR. Iya, Terakhir iya. Mbak Puan yang membacakan rekomendasi dan di betul. acara itu juga Mas Nanan kita Betul. lihat nggak hadir Nggak di hadir, Rakernas di ya, pembukaan. ya. The Revenge of Nanan ini. judul reshuffle DPP ini The Revenge of Nanan, atau jangan deh, Nanan is back. Gitu kira-kira. Berarti temboknya antara koalisi Prabowo dengan PDI semakin tebal dong ya habis ini ya. Saya kira konsekuensi bacaan seperti itu tidak terhindarkan, bahwa ya pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo makin jauh, gitu. Makin sulit terjadi, dan barangkali Bu Mega juga sudah menyimpulkan bahwa Pak Prabowo itu sudah memilih Pak Jokowi. Ini kan bagian dari proses-proses dalam tanda kutip uji cobanya Bu Mega kepada Pak Prabowo, pilih Megawati atau pilih Jokowi, gitu. Mungkin sampai titik ini ternyata Pak Prabowo tetap dengan Pak Jokowi, ya. Keluarlah ini. Apakah kemudian ini sudah disiapkan lama atau melihat Pak Jokowi mengunjungi Pak Prabowo, ya. Selamat kepada Pak Prabowo, operasinya berjalan dengan baik, dengan lancar. Ya, operasi yang dokternya bintang 1 Kopassus. Oke. Spesifik sekali memang ya. Spesifik sekali. Ya, ini harus Kopassus kan, nggak bisa Zeni mungkin agak kurang juga. Jangan. Atau ini ada dari Angkatan Laut nih jenderal lah. Kopassus ada nggak? Mungkin ini kita. Ya itunya tutup rambutnya itu merah warnanya. Merah ya. Saya kira loreng-loreng. Kan baret merah kan. Tapi kebalik. Tapi maksudku Mr. Q dengan ini kan kita juga sudah punya format atau komposisi yang lama kan, ada 27 posisi. Iya. Apakah komposisi DPP yang dulu yang pertama ini bukan warnanya Mas Nanan kalau tadi Mr. Q itu. Yang kedua, apakah komposisi DPP yang dulu ini tidak cukup ofensif? Tidak cukup dijadikan skuad yang ofensif dalam kita harus ingat dong bahwa 2019 itu kabinetnya masih kabinet Megawati dan bukan, maksudku personalianya apakah tidak bisa ditransformasi menjadi lebih ofensif? Orang-orangnya sama misalnya. Oh, ya kan tiap orang kan sudah punya, pertama pandangan pribadi, yang kedua kan sudah punya afiliasinya masing-masing kan. Kalau saya lihat ya misalnya di sini pemenangan pemilu Mas Bambang Wuryanto gitu. Ya itu kan kuat sekali asosiasinya dengan Mbak Puan kan. Itu memang paling ketahuan atau paling kelihatan tuh dari sini. Tapi poin besarnya menurut saya paling kelihatan tuh di sini. Tapi poinnya begini, 2019 susunan kabinet 2019 itu ketika Bu Mega dan Pak Jokowi masih jalan bareng. Iya. Masih ada unsur Jokowinya ya. Masih jalan bareng lah intinya begitu. Waktu itu PDI tidak oposisi kepada pemerintah. Nah, kabinet sekarang seperti saya sampaikan tadi itu mencerminkan cuaca 2024 gitu. War cabinet nih. Iya. Jadi 2024 ini posisi PDI itu sudah Ibu Mega itu udah oposisi kepada Pak Jokowi. Gitu. Makanya kemudian ada kebutuhan untuk melakukan reshuffle DPP PDI Perjuangan, menyesuaikan dengan cuaca politik terakhir. Gitu. Nah, Mr. Q kalau kita tahu kan misalnya selama ini pembagiannya misalnya gitu ya. Mr. Q juga pernah ngomong, Mas Nanan, Junto, Pak Hasto itu punya kekuatan di DPP, di struktur partai. Mbak Puan, Junto, Pak Utut dan Pak Pacul itu punya kekuatan di DPR. Nah, apakah kabinet baru ini juga akan merembes kekuatannya DPP? Ini akan merembes ke kekuatan DPR juga gitu. Kita tunggu aja. Kalau bicara struktur daerah tentu kita harus tunggu ya ke depan. Tapi pada dasarnya kalau bicara struktur daerah menurut saya memang nuansanya lebih dipengaruhi oleh Mas Nanan dan Mas Hasto ya. Karena day to day mereka kan ya dikendalikan oleh sekjen gitu. Kalau di DPR kan nanti
harus nunggu ketua fraksi yang baru siapa segala macam baru kita bisa ukur kan belum ada struktur. Betul. Per hari ini sih sampai dengan bulan Oktober ya kita anggap masih Mbak Puan dan kawan-kawan. Jadi yang berkurang itu adalah pengaruh dari teman-teman di DPR ini pada konteks mereka sebagai DPP. Gitu. Kalau yang DPR-nya kan relatif relatif Stabil. masih stabil. Walaupun bukan mustahil juga setelah perombakan ini nanti di DPR-nya juga bisa terjadi pergeseran loh. Bukan mustahil loh. Ya, Itu maksudku. tapi ini kan baru rilis. Iya. Jadi mungkin perlu waktu beberapa saat sampai kemudian nanti di DPR pun bisa terjadi perubahan-perubahan atau pergeseran-pergeseran. Jadi Berarti Pak Utut dan Pak Bambang Pacul sampai akhir Oktobernya jadi ketua fraksi dan sekretaris fraksi belum tentu aman dong tadi. Menurut saya begitu. Bukan mustahil. Ya. Dan per hari ini mungkin kalau kita bicara pilkada ya, agenda-agenda politik ke depan, dengan berat hati kita nggak bisa memperhatikan pernyataan dari Mas Pacul, dari siapa Mas Utut, tetapi kita harus lihat atau Mbak Puan. Mbak Puan. Iya kan? Iya. Jadi nanti kita lihat pernyataan dari Deddy Sitorus, pernyataan dari Adian, Ganjar Pranowo. Iya. Dan lain-lain. Mungkin Ronita Lapesi. Iya. Gitu. Jadi saya kira yang per hari ini ya mungkin buat pemirsa kalau mau tahu dinamika politik, arah politik, bacaan politik, ya dari sekian pernyataan yang keluar dari DPP PDI Perjuangan, kalau berkaitan dengan dinamika pilkada, ya lihatlah nama-nama yang kita sebut tadi yang sekarang udah masuk ke sini. Iya. Hasto, Deddy Sitorus, siapa tadi? Pemain baru ya? Adian Napitupulu, Ronita Lapesi. Bahkan Basuki Cahayapurnama. Dan Basuki Cahayapurnama. Lu kalau mau tanya soal Jakarta, lu kalau mau bedain mana daging celeng, mana daging beneran, lu caranya gini. Iya. Berarti ini the end of Puan ya? Wah, luar biasa itu tesis. Ini kan kata lain dari Prananda is back. Prananda is back. Atau revenge of Prananda kan? Iya. Betul. Iya. Nggak tahu kita nanti kalau ada turn around lagi ya. Kenapa harus revenge? Artinya during the time sejak pemilu sampai kabinet baru ini dianggap Mbak Puan dong yang kan Rakernas itu kita anggap di-intercept oleh Mbak Puan kan. Di-intercept gitu. Jadi dinamikanya, produknya berupa pernyataan sikap, kehadirannya gitu. Mr. Q kan pernah ngomong juga kan kalau memang betul nih tanda-tanda Bu Mega ingin memberikan tongkat estafeta kepada Mbak Puan, maka sekjennya harus yang akan menjadi bisa melayani Mbak Puan nanti. Ya kan kemudian Mr. Q sebut Bang Baskara gitu misalnya. Atau Utut. Ya atau Pak Utut. Misalnya sebutkan waktu itu kan. Misalnya, iya. Pacul bahkan kan kalau Pacul. Iya. Tapi kan nyatanya di sini Hasto tetap. Nanan is back. Teman-teman gue sekali gak datang aja kan. Kalau pakai bahasa apa sebab Nanan come back strongly. Ya gitu. Tapi pertanyaannya gini, untuk menjalankan roda-roda politik ini, apalagi fight back gitu ya, di internal bahkan benar. Di Rakernas tadi, di sekolah Rakernas ya, atau sekolah politik tadi datang. Bu Mega datang dengan satu mobil dengan Nanan dan Ahok. Oh, ini Mbak Puan baru datang belakangan. Yang mana nih? Tadi. Yang ini. Tadi pas saya nonton pagi-pagi, iya. Oh. Cocok lah itu kan. Iya. Nah, jadi teks dan konteks. Paralel. Jadi pertanyaannya begini. Ya artinya ya gue takut ngomong nih. Gue geser pertanyaan yang lain. Kalau mau melawan kan tentunya butuh energi, butuh bensin, butuh apa namanya kekuatan lah untuk kelompok perlawanan ini. Ini jadi PDIP P-nya perlawanan nih kalau gini kan. Iya. Offense. Iya. Perjuangan ke dalam nih bukan keluar nih. Kan dampaknya di luar. Iya kan. Apa yang menjadi basis argumennya Mr. Q bahwa gerakan perlawanan ini akan berkelanjutan 5 tahun ke depan?
maksudnya energinya dari mana, siapa yang akan jadi bohir gerakan perlawanan ini, supportnya dari mana gitu. Karena kalau Dasari mungkin perlawanan akan mustahil kalau tanpa ada bensin dari logika tanpa logistik adalah kezoliman. Iya, ini mau perang lumbung padi kenapa dibakar tidak gitu kan. Melawan pun idealis pun tetap butuh logistik kan gitu. Walaupun mungkin jumlah relatif gitu ya. Kita harus lihat ke depan ya apa yang muncul. Tapi balik lagi, jangan-jangan memang statement dari Mas Pacul itu bagian dari perlawanan itu. Yang mana tuh? Pernyataan Mas Pacul bahwa saya nggak akan maju itu. Kan kita kan awalnya kan kita belum lihat ini nih. Tapi kita sudah ada pertanyaan. Kemarin saya WA itu kan begitu saya baca Mas Pacul ngomong begitu, wah, ada apa nih gitu. Saya juga gitu. Pas baca Pak Pacul, aduh lah banyak lagi yang ngontak gua untuk minta penjelasan soal ini nih. Gitu kan. Nah, sejauh ini kalau saya lihat sih dinamika organisasi, dinamika internal itu seperti permainan catur. Dia permainan catur itu kan saling bunuh tapi kan nggak brutal, nggak berdarah kan. Ceplok. Mati, ceplok. Makan. Iya. Ya kan naruh orang kan ini kan catur ini catur nih, naruh orang nih. Gitu. Nah, apakah akan terus seperti ini, masih seperti ini atau menimbulkan bentuk-bentuk yang lain yang lebih keras, lebih eksplisit? Saya belum berani ngomong. Kita lihat aja perkembangan ke depan akan seperti apa. Gitu. Tetapi kalau kita bicara balance of power, pada hari ini kelihatannya kubunya Mas Nanan lagi naik nih. Mbak Puannya menurun. Gitu. Diafirmasi oleh Bu Mega ya, berarti wajah cuaca Bu Mega ya. Iya. Jadi dinamika politik 2024 itu rupanya lebih mendekatkan, menguatkan hubungan Bu Mega dengan Mbak Puan, dengan Mas Nanan ketimbang dengan Mbak Puan. Kenapa gitu. Mbak Puan harus quote unquote dihukum dengan kabinet baru ini? Ini kan kalau dianggap itu kan? Kalau menurut saya nggak menghukum sih, lebih kepada logika permainan saja, logika untuk menghadapi situasi dan kondisi. Gitu. Ini hanya konsekuensi dari sikap politik Bu Mega. Bahwa saya akan fight, bahwa saya akan oposisi terhadap pemerintahan ini, dan karena itulah kemudian saya akan membentuk tim yang ya lebih ofensif gitu. Ini logika permainan aja. Jadi lebih banyak striker yang diturunkan karena memang mau mengejar mengejar bikin gol lah. Tapi ya gitu ya, dalam permainan sepak bola kan formasi 4 striker ini sempat populer. Hah? Tapi di tahun pernah. Total football. Tapi di tahun 60-an. Pantesan gue nggak tahu. 70-an dulu. Ya kan? Di era sepak bola modern udah nggak dipakai. Bobby Charlton, George Best ini kan. 4 striker 4-2-4. Itu. Pas mengenal offside gitu kan, nggak boleh back passing, back pass lagi, udah nggak main 4-2-4 lagi orang kan. Kalau dulu kan back pass bisa diambil bola. Iya, bola bisa diambil dulu back pass kan, diambil 4-2-4 formasinya dulu Mr. Q. Nah artinya sebuah tren formasi pun itu sangat tergantung kepada rule of the game dan semangat zaman kan. Menurut Mr. Q apa yang membuat PDI Perjuangan gitu dalam konteks ini Bu Mega itu memilih strategi kayak begini untuk merespon apa sebenarnya gitu? Apakah dialognya dengan Pak Prabowo pasti akan tertutup, pasti akan susah untuk berdialog sama Pak Prabowo? Yang saya tahu ya elit ini kalau dialog sama Pak Prabowo kayaknya relatif lebih gampang gitu. Kalau mikronya kalau kita lihat kan dari Mas Hasto misalnya mengatakan peristiwa-peristiwa dan dinamika politik yang sekarang terjadi itu menggambarkan awal-awal masa Orde Baru. Ketika Partai Golkar dimenangkan oleh Pak Harto, gitu kan? Pidatonya udah mirip ya suaranya. Yang kedua, tulisan Bu Mega sendiri kan di Kompas, pidato Bu Mega. Kita masuk kepada era kegelapan demokrasi. Gitu. Ini ada kecurangan terstruktur dan sistematis. Dan saya pernah bilang, kalau nggak salah di sini juga, bahwa Bu Mega itu melihat seolah-olah situasi sekarang ini sama dengan masa Orde Baru. Nah, PDI Perjuangan itu mentalitasnya pada hari ini adalah mentalitas sebagaimana pada masa Pak Harto dulu. Tapi kan gini, Mr. Q, kalau hari ini kayak
Orde Baru kan pemenang pemilunya PDI udah 3 kali nih. Ya, Ini pertanyaan aja ya. Iya, Artinya kan iya. Menang pemilu ya. menang pemilu loh. Legislatif, iya. Iya kan? Iya, Dua iya. kali Dua kali punya presiden. Iya, iya. Artinya kan kalau jadi Orde Baru sekarang kan efek berhari-hari nih. Efek berbulan-bulan, bertahun-tahun, bermusim-musim. Bahkan sejak Bung Karno disingkirkan sama Pak Harto kan, Iya kan? perlawanannya 98 gitu. Iya kan? Iya, Ini kan proses panjang. Apa kalau kita mendefinisikan hari ini outputnya seperti apa? Iya, iya. Kan ini melalui berbagai macam dinamika Iya. yang saya selalu sangat kritis. Iya, iya. Orang yang teriak A ternyata bagian dari A selama ini gitu loh maksud saya. Ya itu kan mungkin counter argumen terhadap apa yang diargumentasikan Mas Hasto. Nggak, dan kenapa bisa Bu sampai ke Mega. kesimpulan itu gitu loh maksud saya menurut Mr. Q. Ya saya juga bingung. Oh, Saya ini kan sekarang sedang berperan sebagai psychologist at the distance. Psychologist at the distance. Jadi Iya. membaca isi kepala, mencoba membaca isi kepalanya Bu Mega, ya dari jauh. Iya, makanya dari jauh Mr. Q ngelihat apa dengan twist sehingga outputnya teksnya adalah yang tadi itu. Kenapa konteksnya hilang? Kalau konteksnya bahwa PDI tiga periode Iya, itu iya, menang pemilu, nih yang ketiga Iya. ditambah 2 kali punya presiden dan pernah Bu Mega jadi presiden juga. Ya mungkin baru demokrasi kalau PDI menang pileg dan pilpres. Kalau nggak menang, loh kita kan sudah menjelaskan dengan panjang kali lebar kali dalam kan, bagaimana strategi pemenangannya PDI salah, misalnya begitu. Gagal melihat variabel-variabel yang penting. Ganjar salah pilih galah. Mr. Q pula kena pengaturan Calciopoli. Iya. Pengaturan Saya skor. nah itu Iya, Mas. saya justru kena tuding sebagai pengatur Calciopoli. Loh, saya cuma menjelaskan data-data sosiologis dan ilmu politik. Anda mengatakan Ganjar 17%, Iya, Mr. Q. iya. Dan ternyata Ganjar 16%, berarti Anda pun salah Iya. dalam pengaturan skor. Loh, saya kan cuma menjelaskan dari kacamata apa perilaku pemilih. Gitu loh. Tapi kan Anda juga dituding. kacamata pendukung 02. Iya. Akui dong. Hah? Gimana? Iya kan, bener kan? Gimana? Waktu di MK kan Kacamata 02 juga kan? Loh, di MK kan iya. Refli Harun kan nanya kan, Iya, Anda ini iya, dulu betul, Jokowi 3 betul, periode. betul. Anda Tapi gini relawan dulu, Prabowo sekarang bukan? data saya itu Anda bantah apa enggak? Sejauh ini nggak pernah dibantah kok. Nggak pernah dibantah. Justru teman-teman itu kan menggunakan metode-metode baru yang tidak standar kan. Apa? Misalnya apa? F. Saifullah mengatakan survei 1.200 nggak cukup nasional. Harus 1.200 per provinsi. Iya kan? Saya udah challenge kan begitu kan? Menurut saya 1.200 nasional cukup, nggak perlu 1.200 per provinsi. Nah, itu pertama. Yang kedua, Mas Andi Wijayanto mengeluarkan konsep triangulasi. Data media sosial digabung dengan FGD dengan survei konvensional. Buat saya udah nggak masuk akal. Dari mana ceritanya FGD bisa diangkakan, lalu digabung lagi? Itu kan Saya kira dulu di sosiologi 24 SKS tuh ada mata kuliah yang nggak sempat saya ambil. iya Makanya itulah. saya, kayaknya saya nggak belajar ini nih. Loh iya. Nah sekarang bagaimana menjelaskan? Mungkin depan Departemen HI. HI atau departemen- Makanya saya bilang saya udah nggak ditanya apa, saya juga nggak bisa menjelaskan kenapa? Karena keluar dari kaidah-kaidah sains yang selama ini saya pelajari, saya terima. Nah kalau sudah keluar dari situ saya bilang apa? Mau bilang apa? Tahyul. Ya, Kalau psikologi namanya denial. tapi sejak kapan politik kita ada dalam kaidah sains selalu? Ini kan Oh, juga ada dong, enggak. Bos. Ada dong. Ya ada, tapi kan nggak selalu. Oh iya Misalnya. iya. Tetapi dalam konteks misalnya pilpres, ya kan pilkada, kita punya instrumen yang cukup mampu menjelaskan itu gitu loh. Bu Mega dalam memilih Ganjar pakai kaidah sains kan? misalnya. Sebetulnya kan itu kan agak mengherankan juga ketika memilih Mas Ganjar pakai kaidah sains, ketika kemudian ternyata kedodoran melawan Pak Prabowo bukan ke sains yang atau sains yang lain gitu loh. Di other science. Ya agak lain ini memang barang, agak lain. Balik lagi agak lain gitu. Tapi orang kan bertindak berdasarkan konsep-konsep pemikiran, sikap-sikap yang ada di kepalanya. Nah, inilah turunannya kalau menurut saya sih. Gitu. Jadi ini muncul karena situasi sekarang dianggap seperti masa Orde Baru dulu. Yang disebabkan Itu mikronya. disebabkan oleh apa? Hmm? Situasi sekarang seperti Orde Baru disebabkan oleh apa? Situasi agak lain.
Apa penyebabnya gitu loh Mr. Q? Apa menurut Mr. Q analisisnya apa? Preteksnya di kepala Bu Mega sebelum omongan ini keluar, kan tentu ada analisisnya. Iya, bahwa kekuasaan digunakan untuk secara sistematis mengalahkan dia. Gitu. Sementara perspektif bahwa yang membentuk kekuasaan Pak Jokowi didukung oleh ya mungkin oleh polisi, militer. Didukung partainya. Kok polisi militer? Ya kan bangsa Ini panglima kan, tertinggi ini yang kan, ada iya. perang ini kan yang sedang ada di kepala ini tadi, psychology from the distance tadi itu gitu loh. Ini kepala Bu Mega. Iya. Gitu, saya sampai berusaha membaca ke sana aja dulu. Jadi Wesiku lagi berusaha ada di sepatunya Bu Mega, sepatunya Mas Hasto, sepatunya Mas Ganjar. Berarti 2019. Dan makronya begini, makronya lagi. Ini kan PDI Perjuangan itu Bung Karno itu jatuh disingkirkan oleh siapa? Oleh Pak Harto. Pak Harto itu Orde Baru. Pak Harto turun, naik PDI Perjuangan. Jadi feeling atau konstruksi Revivalism ya. Iya. Konsepnya kayak kira Iya. kebangkitan demokrasi gitu loh ya. Iya, ini kebangkitan salah. Ini sampai level tertentu kalau kita pakai narasinya Mas Hasto, ini revivalisme Orde Baru. Iya. Walaupun yang dilahirkan oleh kader PDI Perjuangan yang bernama Jokowi. Dan menghasilkan presiden yang namanya Prabowo Subianto, yang menantunya Soeharto. Itu. Jadi justru ini adalah perlawanan terhadap revivalisme Orde Baru itu. Oh, mantap juga Iya. ya. Yang dilahirkan sendiri oleh Bu Mega. Iya kan? Aku berhentilah pada analisa isi kepalanya Bu Mega. Enggak, maksudku gini loh, yang aku nggak ngerti sampai hari ini gitu misalnya ya. Ya kalau saya yang ditanyakan, menurut saya yang berjalan pada hari ini masih sebuah sistem. Ini bukan orde baru, ini adalah orde reformasi, ini adalah orde demokrasi. Ya, Itu Ya kan? Itu Sistem pemerintahannya kan ya ada eksekutif, legislatif, yudikatif, ya kan? Partai politiknya banyak, beda dengan orde baru, partai politiknya dibatasi. menurut Mr. Q 10 tahun Pak Jokowi berkuasa, yang paling menikmati siapa? PDI Perjuangan. Enggak, gua nggak mau mendalam itu, kalau lo mau silakan. Apa buktinya? Menterinya paling banyak. enggak terbatas kok menterinya cuma 4 ya kan ada Paspram, 7 lah, hampir 10 ada lah malah. Banyak lah. yang berKTF. Iya udah nanti diriset sendiri lah. Tapi tadi kan Tapi pasti partai politiknya kan paling banyak dari PDI Perjuangan. Ya. Ya Kursi paling banyak. iya. Berarti Ketua apa DPR-nya kan dari PDI Perjuangan. 2000 berarti apa tadi, Pak Jokowi di kepalanya didukung oleh polisi, tentara gitu-gitu ya, Iya. dalam mengbulldozer demokrasi gitu. Iya. dan ini kalau Dan bicara mengbulldozer kompetisi gitu dia lihat. Artinya cara itu nggak dipakai 2019. Aku bukan PDI Perjuangan. Jangan Enggak, Pak Jokowi maksudnya. kok dipakainya di 2024 aja. Iya, makanya itu. Gini loh, 2019 kalau saya yang ditanya ya, ini saya yang ditanya ya. Saya yang ditanya ya. Kalaupun ada kan Saya kan 2019 ditanya ya. nggak Kalau saya yang dipakai. ditanya ya. Coba men-challenge Men-challenge logiknya. logik itu iya, gitu. Iya. Tapi saya agak susah menjawab itu karena saya punya teori yang berbeda. Buat saya, yang namanya pemilihan langsung, termasuk Pilpres itu semua kembali kepada rakyat. Rakyat itu evaluasinya bagaimana kepada para calon, kepada petahana kalau ada petahana. Tapi kan ada yang bilang, Evaluasi yang bersifat rasional, bersifat psikologis. tapi kan ada yang bersifat bilang sosiologis. rakyatnya bodoh katanya. Ya, kalau saya menyebutnya bounded rationality, gitu ya, rasionalitas terbatas. Dan pengalaman saya, rakyat kita itu kalau ditanya puas nggak puas, bisa jawab dia. Kenapa puas? Dia bisa jawab juga. Kenapa tidak puas? Dia bisa jawab juga. Gitu. Dan menurut saya itulah demokrasi. Bagaimana Anda berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja untuk rakyat. Gitu loh. Hakim yang tertinggi itu adalah rakyat. Itu demokrasi. Bukan elit yang menentukan pejabat-pejabat publik. Itu adalah rakyat. Nah, bahwa kemudian dia percaya, lalu dia memberikan mandat itulah demokrasi.
Kalau misalnya sudah menjalankan pemerintahan sekali, habis itu nanti ada pemilihan lagi, Anda maju lagi, ya rakyat akan menilai lagi. Dikasih kesempatan atau enggak, kepercayaan itu masih ada apa enggak? Kalau enggak dipercaya enggak dipilih lagi gitu loh. Mr. Q nggak setuju dibilang rakyat bodoh? Enggak setuju. Ada yang bilang gitu. Biar aja, enggak apa-apa. Gua gak ngeri. Kita nggak bisa ngomong begitu ya. Karena apa? Karena kita kalau bicara demokrasi, maka pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Iya. Pengambil keputusan tertinggi itu adalah rakyat. Iya, kalau Bagaimana kita mengatakan rakyat itu sebagai pengambil keputusan lebih bodoh daripada kita? makanya kalau saya sih nggak setuju saya rakyat dibilang bodoh. Karena yang lebih bodoh yang nggak bisa yakinin orang bodoh ini kan. Nah, cerdas. Kalau dia nggak bodoh Kalau ya. rakyat, Kalau dia nggak bodoh. Anda bilang rakyat itu bodoh, lalu Anda kalah, berarti Anda yang bodoh. Karena Justru masa itu orang sedang bodoh nggak menunjukkan bisa bahwa lihat Anda gitu? tuh bodoh banget. Karena Karena kalau Anda pintar dan rakyat bodoh, maka Anda bisa bikin rakyat itu pilih Anda. iya makanya. Saya menganggap rakyat itu pintar. Iya, makanya sulit diyakinkan. Iya. Itu memilih Anda. Tawa polarisasi ini. Sergio. Oke, kesimpulan kita ya. Rakyat pintar ya. Pintar. Nah, karena dia nggak milih Anda. Apa Lex apa? Rakyat sangat bodoh apa pintar. enggak? Rakyat bodoh apa enggak? Hah? Rakyat bodoh kalau milih Anda. Karena dia nggak milih Anda, dia pintar. Dia pintar maka nggak milih Anda. Iya. Harusnya lebih gampang. Iya dong. Mr. Q. Sederhana, itu penting banget tuh. Iya. Kalau Anda rakyat itu memang bodoh dan Anda pintar, maka Anda bisa bikin rakyat pilih Anda. Mr. Q. Kalau Anda nggak bisa bikin pilih Anda dan dia pilih yang lain, berarti dia pintar. Emang logiknya kan harusnya lebih gampang meyakinkan orang bodoh kan daripada orang pintar kan? Siapa? Lebih susah meyakinkan orang pintar kan? Lebih Daripada susah orang yang meyakinkan orang pintar. iya gak sih? Kan kalau lu anggap rakyat bodoh. Iya, makanya Iya kan? makanya rakyatnya pintar karena dia nggak berhasil meyakinkan rakyat tadi itu. Ntar gue cari siapa yang bilang begitu yang dimaksud kemarin. Gue mau ngomongin. Ntar gue cari. Gue mau ngomong apa namanya? Suatu hari di DPR kita datang sama Budi nih. Ada satu orang politisi ya. Ini politisi senior. Ngomong-ngomong, itu udah susah itu money politik apa. Iya, rakyatnya dibodoh-bodoh nih. Nggak bisa gua ngomong nih sama orang-orang bodoh ini katanya kan. Satu dapil orang bodoh semua katanya kan. Terus ada politisi senior lainnya gitu kan, yang Mr. Q pasti tahu orangnya. Dia bilang gini, ya kalau mereka bodoh kamu tipu dong. Kamu aja nggak berhasil nipu kok. Kalau kamu berhasil nipunya suaramu kan banyak, suaramu nggak ada katanya. Nah, yang dimaksud sebagai sebuah kecerdasan itu menurut saya juga sebuah sebuah kolektivitas dia gitu loh. Jadi kita juga nggak bisa nunjuk segmen tertentu saja, tapi dia adalah sebuah end product dari pikiran-pikiran yang ada. Kalau saya sih setujunya rakyat itu subjek. Ya subjek dia punya sikap. Ya, betul, Iya kan? Betul. Jadi kalau dia memilih yang nggak sama sama lu, berarti lu gagal yakinin, kan gitu aja. As simple as that. As simple as that. Karena rakyat tuh subjek dalam demokrasi. Makanya kita ini kan nggak duduk apa bedanya people, citizen, apa bedanya society. Gue nggak yakin ada 100 orang bisa jelasin bedanya people, society sama citizen tuh apa bedanya. Nggak yakin gua. Nah, ini kita nggak duduk nih dalam soal-soal begini gitu, dalam konsep-konsep bernegara ini gitu. People mungkin masyarakat kebanyakan, society mungkin masyarakat dengan tatanan-tatanan tertentu yang bisa berbeda satu society dengan society yang lain. Ada norma di situ, ada Asian values, ada Western values, misalnya ya gitu ya. Kemudian kalau citizen menurut saya adalah peoples dan society yang menyadari hak dia sebagai warga negara. Bisa saya menjelaskan? Betul. Anda satu dari bisa saya menjelaskan? Dari satu. Rights and obligation kan. Society itu soal norm nilai gitu kan. Kalau people itu sebenarnya soal representation. Kan karena orang kan menggunakan kata people itu untuk merasa dirinya mewakili kelompok tertentu kan. Makanya Obama pas inaugurasinya yang di periode kedua itu sekitar 70 kali nyebut we the people karena meaningnya adalah ini soal representasi kepentingan gitu. Ya kalau kita bicara representasi ya itulah demokrasi.
selama yang menentukan itu adalah suara the people, representasi, ya itu demokrasi kalau menurut saya. Gitu. Oke, betul juga. Kita masuk ke pilkada dulu tipis. Boleh. Oh iya kan? Mana Mr. Q? Gimana pilkada dari Mr. Q ini udah kayak cenayang, habis Mr. Q ngomong di sini, Iya. Kaisang ke Jawa Tengah keluarlah survei nih kan. Ada nama komandan T juga di situ kan. Iya. Kaisang nomor 1, Nomor 2 Kapolda. Kapolda Lutfi, Polisi Lutfi, nomor 2. Nomor 3-nya lupa gua. Tas Yasin. Tas Yasin, nomor 4 The Great Komandan Pacul, ya kan? Nomor 5 Nomor 5 itu Ketua Gerindra ya, Abdul Wahid. mantan Ketua Gerindra Jawa Tengah. Habis itu Sudaryono. Mas Daryono. Terus habis itu siapa lagi? Enggak ada. Ya, Itu ya, aja ya. itu aja Itu yang ada gede-gede di- ya. Iya. Ini apa maknanya itu dari Ya, Ya, saya bisa bilang langsung ditangkap survei paling tinggi. Saya kan itu. Pak bisa bilang begitu karena tadi yang kita bicarakan di depan bahwa power itu ada di rakyat, ada di people, ada di representation gitu. Nah sekarang yang ada di hati rakyat itu siapa? Pak Jokowi, ya kan? Nah dengan logika dasar itu maka kemudian saya berani keluar dengan tesis bahwa calon yang akan banyak dipilih oleh masyarakat di Jawa Tengah adalah Kaisang. Karena trust kepada Pak Jokowi dan trust kepada Pak Jokowi itu dalam masyarakat kita ya, saya nggak berani ngomong masyarakat yang lain walaupun sebetulnya pola seperti ini juga terjadi juga di masyarakat yang lain, itu akan membuat masyarakat punya kecenderungan, punya trust kepada Kaisang juga. Gitu. Jadi itu berangkat dari teori dasar bahwa demokrasi itu adalah datang dari rakyat, kepercayaan rakyat. Nah, kalau kita bukan demokrasi, nggak mungkin saya berani tesis seperti itu. Ya kan? Karena akan ada variabel-variabel yang lain yang menyebabkan nanti bisa lain itu pilihan dari rakyat. Tapi menurut saya, hasil di Jawa Tengah itu, survei di Jawa Tengah itu, oleh LSI itu menggambarkan apa yang sedang kita diskusikan dari awal. Gitu. Menggambarkan apa yang waktu Iya. sebelum pemilu Elit. Bapak Pacul ngomong begini. Gimana di kau lawan? Pak Jokowi ini sepulau Jawa approval rating 81%. Di Jawa Tengah 90%. Nah, 83. Iya, sekitar gitulah. Sociologist by apa? Sociologist by practice apa istilahmu itu? Iya, Ada 3 macam Profesional, sosiologis. profesional. Apa sebenarnya? Akademis, Akademik, profesional, publik dan sama profesional. profesional. Ini publik ini. Public Bambang social. Bambang Pacul Pacul. itu adalah Public sociologist. public sociologist. Dia menjelaskan Tanpa harus punya gelar sosiologis. dia menjelaskan Betul. Anthony Giddens saja tanpa harus ngerti Giddens ini Iya, siapa. iya. Tapi dia kan merumuskan pola-pola yang ada di masyarakat kita Iya, gitu. Menurut saya itu sosiologis. Mas Bambang Pacul itu sosiologis. Not by training ya, tapi by instinct. Atau by process. Pengalaman. By wisdom ya. By Jadi wisdom dia. Fakta ini iya. ini Ini teori kan apa gimana komandan? Ini fakta empirik. kan? Iya. Dia jelasin soal umuk itu kan hasil observasi Iya. sosiologis sebenarnya kan. Iya, dia menjelaskan kamu tipe apa NP tinggi, kamu cocoknya sama perempuan apa namanya Sri Kandi atau apa Larasati. Gini loh, itu kita aja. bisa pinjam teori bukti bahwa itu adalah teori sosiologis. Kita bisa pakai teori itu untuk menjelaskan fenomena-fenomena, termasuk fenomena Kaisang di Jawa Tengah. Jangan lawan orang baik. Pak Jokowi itu orang baik nggak di mata masyarakat Jawa Tengah? Persepsinya. Iya. Persepsinya baik. Ya itu nggak usah At ditambahin, itu least. pastilah persepsi. By approval rating. Udah pastilah itu. Ini karena banyak yang nggak ngerti ini maksudnya. Oh, iya, iya, menurut lu Pak Jokowi baik gitu kan. Persepsinya. Oh, iya. Menurut survei-survei Oke. begitu. Good. Gitu Makasih. kan. Social psychologist. Sosial. Not by Bukan. training, but by practice. Bukan kita masalah psikologis gara-gara diinjak leher kemarin misalnya. Jadi lebih berhati-hati. Lebih lengkap. Iya. Gua udah nggak mau gua menyisakan Ya. ruang untuk tidak lengkap ini. Iya. Pak sekarang. Jokowi dipersepsikan sebagai orang baik oleh Jawa Tengah. Approval ratingnya 85%. Nah, karena itulah yang punya asosiasi dengan Pak Jokowi, yaitu Kaisang, itu dipilih masyarakat. Sekarang apa bedanya penjelasan ini dengan penjelasan saya kemarin? Bagaimana asosiasi dengan Prabowo dan Gibran itu paling kuat dengan Jokowi. Dan Ganjar menjauhkan diri dari asosiasi itu dengan menyerang Pak Jokowi. Dan bagaimana asosiasi kepada Pak Prabowo itu makin kuat sehingga surveinya makin meningkat setelah ada Gibran. Waktu Gibran baru diumumkan, surveinya langsung begini, tek.
tadinya sejajar Prabowo dengan Ganjar. Begitu Gibran dipasangkan dengan Prabowo langsung naik 5% Prabowo, turun 5% Ganjar. Yang kedua, teori Galah. Ya kan? Sekarang Galah paling tinggi di Jawa Tengah. Galah siapa? Galah Jokowi. Walaupun nggak punya teken-teken legal kan untuk majuin orang kan nggak punya. Kita balik lagi ke masyarakat. Yang kita bicarakan ini people. Persepsi. Iya. Oh ya people. Iya, teori demokrasi lah. Balik lagi ke sana. Yang punya suara siapa? Nah, People. pertanyaan saya ini ya. Dalam kacamata people, ya. Ya ini berkaitan dengan ini. Berkaitan tapi lanjut dulu. Nggak lanjut lah. Nah, saya mau nanya nih, Mr. Q. Berarti surveinya Pak Lutfi nggak naik-naik terus gitu, tiba-tiba Kaisang yang tinggi. Pak Lutfi ini, Jenderal Lutfi ini dianggap gagal dong merepresentasikan Pak Jokowi. Pertama, saya nggak pernah lihat survei, baru kemarin di Jawa Tengah, ya. Kan Sehingga saya nggak yang bisa dirilis mengatakan LSI. 3 bulan yang lalu Pak Lutfi itu apakah dengan dibandingkan sekarang naik atau Enggak, tidak. karena kerjanya udah masif kan. Oh, iya. Jawa Tengah gitu Iya, iya. maksud saya. Yang kedua begini, sebetulnya Pak Lutfi itu sudah oke, udah berhasil. Kenapa? Dia naik, sudah nomor 1. Kalau nggak ada nama Kaisang. Iya. Nah yang ketiga, Pak Lutfi naik pun karena apa? Asosiasi dengan Pak Jokowi. Oh, Pak Lutfi sebesar itu Oh kan. iya dong, Pak Lutfi nih ya, misalnya nanti tetap, misalnya Kaisang maju, Pak Lutfi tetap ngotot maju. Lalu kemudian Pak Lutfi nyerang Pak Jokowi. Pak Lutfi akan jadi Ganjar, suaranya turun. Jadi 100% Jokowi ini 3/4-nya dikasih Kaisang, 1/4-nya Pak Lutfi melihat. Itu yang saya bilang bahwa pada hari ini Lutfi dengan Kaisang itu seperti Prabowo dan Ganjar di Pilpres. Di belakang dua orang itu adalah pendukung Jokowi semua. Di belakang pendukungnya Lutfi itu pendukung Jokowi, di belakang pemilihnya Kaisang itu Pak Jokowi. Ya di belakang Pak Lutfi jelas pendukung Pak Jokowi. Jadi hampir nggak mungkin melihat skema kayak itu Pak Lutfi akan bertarung dengan Mas Kaisang ya, karena dalam satu logika. Kalau bertarung pola kan yang bisa sama. aja, kan nanti tergantung ambisi, tergantung dari dukungan partai politik. Gitu. Tapi kan gini ya, Mr. Q, dengan kekuatan Pak Lutfi ini ya, yang punya, beliau adalah Kapolda aktif ya, masih sampai sekarang gitu ya. Ini kan menjadi simbol perlawanan terhadap PDI banget nih. Karena ini pasti kekuatannya luar biasa ini, karena polisi aktif gitu kan, yang punya infrastruktur sampai akar rumput gitu ya. Ya tapi nanti kalau maju kan harus berhenti. Ya sekarang maksudnya kan survei-survei sekarang. Iya, iya. Ini PDI Kan PDI kan belum melawan. ya itu maksud Calonnya saya. belum ada. Ya itu PDI-nya belum ada, pertanyaan calonnya saya. belum ada. Gimana caranya PDI melawan ini? Ini kan melawan negara ini. Ya pilihan pertama adalah mengajukan calon-calon yang ada di Jawa Tengah, yang merupakan tokoh yang besar di Jawa Tengah. Misalnya tadinya Mas Bambang Pacul, tapi kan sudah kita coret kan. Karena nggak mau. mau. Menurut keterangan Ya. tadi Pak Utut. Menurut keterangan dari Pak Utut dan Mas Pacul sendiri. Ya Pak Pacul merespon Pak Utut. Oh, ya sudah benar ya Pak Utut. Chief. Yang sisa kan misalnya Mas Hendy, Hendar Prihadi. Ya. Siapa lagi? Saya nggak hafal tuh tokoh-tokoh di Jawa Tengah itu dari PD Perjuangan. Katanya ada Lokal ya, yang lokal. Ya, Oh, misalnya ya, ada lokal. Sri Mulyani katanya. Hah, Sri Mulyani siapa? Ada Sri Mulyani Bupati. Oh iya ya. Nah, di situ. Andika. Nah, nomor 2 membawa tokoh-tokoh dari Dari nasional. Kayak Ganjar dulu kan sebenarnya Ya. kayak gitu sebenarnya logikanya. Membawa kan. tokoh-tokoh dari nasional di Jawa Tengah. Misalnya Pak Andika yang sudah diwacanakan juga untuk maju di Jawa Tengah. Gitu. Ya, melawannya bagaimana? Melawan dengan tokoh yang lain yang dianggap bisa bersaing dengan Kaisang atau dengan Lutfi. Gitu. yang dianggap lebih baik. Yang dianggap lebih baik atau bisa berkompetisi. Nah, kira-kira kalau melihat gitu masih mungkin nggak dianggap lebih baik dengan kekuatan Pak Jokowi yang menjadi raja elektoralnya Jawa Tengah hari ini menurut Mr. Q? Iya, cukup berat. Kenapa saya katakan cukup berat? Per hari ini misalnya ya dari nama-nama yang beredar ternyata 2 yang tertinggi asosiasinya dengan Pak Jokowi kan. Yang asosiasinya dengan PDI Perjuangan kan cenderung di bawah kan. Yang kedua, Pilpres 2024 sudah jadi batu uji. Di mana Ganjar melawan Prabowo
Gibran, lebih unggul Prabowo Gibran 53% versus Ganjar yang notabene gubernur 2 kali 34%. Gubernur 2 kali dan didukung oleh mesin politik PDI Perjuangan. Besukan burung hantu ini kan. Gorong-gorong. PDI Perjuangan bikin kampanye kalau nggak salah yang terakhir itu yang besar-besaran ya di Semarang sama di Solo. Semarang. Di Solo. Terakhir. Solo di Pilpres Buat Ganjar ya? Ganjar. Nyatanya di Solo kalau nggak salah ya Prabowo Gibran tuh menang 87%. Coba dicek. Yang jelas menang sih. Nah ini pertanyaan terakhir. Ini masih ada pertanyaan? Ini pertanyaan terakhir nih. Menurut Mr. Q, setelah 10 tahun PDI berkuasa, apa yang akan membuat mereka itu yang paling berat untuk mereka beradaptasi di dalam dingin dan sepinya oposisi ini? Kalau memakai jalan ofensif ini ya. Ya semangat juang lah ya. Menurut saya kalau di luar pemerintahan PDI Perjuangan udah teruji pengalaman puluhan tahun pada masa. Jadi nggak akan kaget lah ya. Tidak kaget, terutama ketika Bu Mega masih ada. Jadi elan perjuangannya itu ada di Bu Mega. Ya. Tapi kalau misalnya Bu Mega karena karena sebab-sebab alami sudah tidak bisa melanjutkan lagi kan, menurut saya itu terra incognita itu. Dan belum lagi pertanyaannya yang akan memimpin PDI Perjuangan siapa? Civil war ya. Apakah Puan ataukah Nanan Ataukah ada tokoh lain? Ataukah ada tokoh lain gitu. Ataukah misalnya terjadi civil war. Itu antara dan itu akan berarti ya bukan PDI Perjuangan ya, tapi PDI Perlawanan. Yang tadi disebut oleh Ari tadi itu. Bahwa akan ada perkelahian di dalam. PDI perpecahan ya. PDI yang berkonflik di dalam. Karena ada dua kubu yang sama-sama punya legitimasi. Karena sama-sama punya darah Bung Karno. Nah itu mungkin sesuatu yang pada hari ini tidak terpikirkan ya, tetapi sebetulnya mungkin saja terjadi. Karena faktor pemersatu PDI Perjuangan itu pada hari ini adalah Bu Mega. Bu Mega yang memberi kepastian. Dan itu yang seperti saya bilang tadi membuat dinamika itu seperti permainan catur aja, senyap aja dia, kayak ya main orang, tapi nggak ada konflik yang terbuka. Sampai hari ini kan tokoh-tokoh PDI Perjuangan kalau ditanya mengenai perbedaan Puan dan Nanan semua mengatakan, mereka kan saudara, nggak ada itu konflik-konflik gitu. Ya karena dua-duanya juga belum memberikan pernyataan perang terbuka. Tapi kalau sudah menyatakan perang terbuka itu menurut saya lain itu. Gitu. Mungkin nggak itu? Apa necessary conditionnya yang membuat perang terbuka itu tidak dapat dihindarkan gitu? Jika Ibu Mega sudah tidak ada lagi. Pasti terjadi itu dengan situasi hari ini. Biar netizen yang jawab. Kasih dulu ketawa polarisasi. Sampai jumpa lagi.